Halo semua, saya Ahmad Razikin dari Universitas Tanjung Pura. Salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Zikri Muhammad Hafiz, saya dari Universitas Tanjung Pura. Salam kenal semuanya. Satu. Perkenalkan, nama saya Zarfan Hasan Andika, saya berasal dari Universitas Tanjung Pura. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Al Buhari dari Universitas Tanjung Pura. Halo semuanya. Tuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Tala dari Universitas Tanjung Pura. Salam kenal semua. Saya Muhammad Zaki Musa Putra dari Universitas Tanjung Pura. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Diak Maulana, saya dari Universitas Tanjung Pura. Halo semuanya. Salam kenal. 3. Perkenalkan, nama saya Wilson dari Universitas Tanjung Pura. Halo, salam kenal semua. Minggu pertama. Nah, pada minggu pertama kami memulai proses dengan memilih satu judul penelitian dari 8 usulan yang diajukan masing-masing anggota kelompok. Dan setelah mempertimbangkan dan berdiskusi, kelompok kami akhirnya sepakat memilih judul yang berasal dari Razikin, yaitu Persepsi Pengetahuan Lokal Masyarakat Mengenai Penanganan Bencana Cuaca Ekstrim. Judul ini kami pilih karena dinilai paling menarik dan mengangkat kearifan lokal sebagai kekuatan dalam menghadapi bencana dan dianggap mampu memberikan kontribusi nyata dalam konteks perubahan iklim saat ini. Kita masuk ke minggu kedua. Di minggu kedua, kami membahas lebih lanjut mengenai proposal penelitian yang kami pilih. Kami memulai menyusun alur kerja dan pembagian tugas untuk mempermudah proses kedepannya. Kami merancang konsep untuk poster dan video untuk desain visual dan format penyampaian yang lebih menarik. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, kami juga menetapkan kriteria dalam mencari responden. Seperti apa kriteria kami? Dijelaskan di video berikut. Kita pilih pengetahuan lokal masyarakat mengenai penanganan bencana cuaca ekstrim. Maka dari itu kita punya kriteria sendiri buat penentuan responden itu sendiri. Nah, yang pertama tentunya karena judul kita pengetahuan lokal, jadi kita harus milih masyarakat lokal. Domisilinya di mana? Kita ada 2 kriteria domisili. Yang pertama tuh di Kota Pontianak itu sendiri, yang kedua di Kuburaya. Siap? Nah, lalu responden ini sendiri kita harus buat, mereka ini harus bisa menjelaskan apa yang kita tanya berupa pengalaman maupun pemahaman mereka tentang penanganan bencana cuaca ekstrim itu sendiri. Lalu responden ini udah pastinya harus pernah tinggal di kriteria domisili yang kita pilih. Selain itu, mereka ini harus pernah mengalami terdampaknya dari cuaca atau bencana ekstrim yang pernah terjadi. Nah, pada intinya, kriteria responden kami adalah pertama, yaitu masyarakat lokal. Dan kedua, itu bisa menjelaskan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan mereka sendiri. Dan yang terakhir, pernah mengalami atau terdampak cuaca ekstrim. Setelah menentukan kriteria responden kami mencari dan menentukan jadwal dengan para responden untuk kami wawancarai, dan berikut hasil wawancara tiap responden kami. Nah, bagaimana sih tanggapan abang nih bagi masyarakat mengenali tanda-tanda alam cuaca ekstrim? Kalau mengenali tanda-tanda cuaca ekstrim tuh biasanya kami yang paling umum lah ya. Biasanya tuh terlihat awan cumulonimbus. Itu tuh kalau mau jadi hujan ya. Ciri-ciri awan cumulonimbus tuh awannya tuh tebal, warnanya gelap, biasanya disertai petir-petir gitu, dan awannya itu berada rendah.
siap. Udah. Kemudian untuk pertanyaan berikut, apa saja praktik atau kebiasaan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana akibat cuaca ekstrim? Untuk mengatasi bencana itu bisa dilalui dengan mengetahui dari bulannya. Yang mana itu kan ada bulan hujan pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Februari atau enggak bulan akhir lah ibaratnya. Misalnya, itu kan biasanya terjadi banjir, yang mana banjir itu kan bisa menyebabkan longsor atau enggak banjir bandang yang membuat banyak korban. Yang mana itu bisa mengetahui masyarakat bagaimana cara mengatasinya dengan cara sebelum hujan itu datang, mereka mempersiapkan barang-barang berharga mereka untuk dibawakan ke daerah tertinggi untuk menghindari banjir serta meminimalisirkan korban yang ada. Oke, baik Ferdian, terima kasih ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan sistem penanganan bencana yang lebih formal atau institusional? Itu masalah utama tuh kadang sistem formal terlalu baik bentuk, sementara orang lokal punya cara sendiri yang udah terbukti dari zaman dulu. Tapi sayangnya yang lokal suka dianggap kurang ilmiah, padahal bisa jadi game changer banget kalau dikasih ruang. Kadang yang bikin sebelum itu bukan ilmunya, tapi kurang komunikasinya. Dua sisi ini kayak lagi main di tim yang sama tapi beda strateginya. Yang nggak bakal gol kalau nggak sinkron bro. Makanya penting banget ada ruang buat blend bareng, nggak cuma dengerin, tapi bener-bener libatin warga lokal dari awal. Karena mereka yang paling tahu dan paling tahu cara bertahan. Kalau dua sisi ini bisa connect, saling dengar dan kerja bareng, hasilnya bakal jauh lebih kuat buat hadapin bencana. Intinya modern touch plus local vibe sama dengan unstoppable, gitu sih. Halo Bang, dengan namanya siapa dan dari fakultas mana dan prodi mana? Oke, perkenalkan nama saya Widang Susanto dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana peran teknologi modern seperti informasi dari BMKG dalam mendukung atau mungkin menggantikan pengetahuan lokal dalam penanganan bencana cuaca ekstrim? Oke, dari informasi teknologi modern dari BMKG contohnya, itu dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih cepat kepada pengetahuan lokal. Akan tetapi tidak bisa menggantikan, hanya melengkapi aja pengetahuannya. Untuk berikutnya, Abang sebagai masyarakat lokal nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat lokal dalam mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan sistem penanganan bencana yang lebih formal atau institusional? Kalau tantangannya kayak sekarang ini kan kemajuan teknologi itu kan yang di berbasis daerah ya, udah pemerintah itu kayak BMKG itu kan dari pemerintah langsung ya menambah. Lalu kalau dari lokal itu sulit sekali untuk dikolaborasi dengan pemerintah karena pengetahuan lokal yang belum teruji lah kan, kayak gitu kan. Tapi kalau masyarakat lokal sendiri sih sudah percaya kayak gitu, cuma dari pemerintahnya kurang kolaborasi. Nah, lebih baiknya antara pemerintah dengan masyarakat lokal itu bisa sama-sama kolek lah dengan situasi tanda-tanda alam itu. Baik, untuk pertanyaan sudah selesai, terima kasih. Oke Bang, kemarin kan saya ada juga mewawancara Bang tentang persepsi masyarakat lokal mengenai penanganan bencana cuaca ekstrim. Nah sekarang tiba di mana saya minta pendapat Abang tentang penelitian kami. Boleh Bang disampaikan? Oke, penelitian ini baik ya untuk menambah ilmu lagi untuk kepada masyarakat, itu bagus. Lalu menambah lagi masukan untuk pemerintah itu menangani cuaca ekstrim. Lalu untuk berkolaborasi dengan masyarakat itu gimana berkolaborasi tentang pengetahuan lokal dan pengetahuan secara ilmiah. Nah, untuk pesannya dalam penelitian ini harapannya kepada masyarakat juga
semua itu dapat mengupgrade kembali, mencari ilmu informasi kembali, mengikuti perkembangan zaman tentang penanganan cuaca ekstrim ataupun cuaca yang harus kita tanganin. Nah, kalau pemerintah harus berkolaborasi. Kalau menurut saya pesannya banyak-banyak upgrade juga untuk bisa saling bekerja sama dengan masyarakat. Nah, dalam kesan dalam penelitian ini saya sangat terkesan bahwa rupanya masih ada penelitian yang mencari informasi tentang pengetahuan lokal. Oke. Terima kasih Bang. Sama. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa masyarakat memiliki persepsi kuat terhadap tanda-tanda cuaca ekstrim seperti awan hitam dan angin kencang, serta praktik kesiapsiagaan seperti memperkuat atap rumah. Namun, tantangan muncul pada integrasi pengetahuan lokal dan modern, serta keterbatasan akses teknologi dan kolaborasi pemerintah. Setelah melewati berbagai proses sulit seperti memilih judul, membuat proposal, interview, atau wawancara hingga artikel, kami masuk ke bagian akhir proyek, yaitu membuat video dan poster. Kami memilih tema visual yang mengabarkan jelas cuaca ekstrim dan bencana alam. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kesan dan pesan kami terhadap proyek ini. Halo semuanya, saya Ahmad Razikin. Saya ingin menyampaikan kesan dan pesan dari penelitian kami. Yang pertama itu kesan ya teman-teman. Jadi kesan yang saya dapat selama melakukan penelitian ini, yang pertama itu mau saya sampaikan bahwa ternyata persepsi dari masyarakat lokal itu sendiri sangat kurang didukung pemerintah, karena persepsi ini sendiri itu tidak kuat, pemerintah itu tidak bisa gitu membersamai persepsi ini untuk menguatkan apa yang memang benar-benar terjadi sebelum atau sesudah dari pasca bencana cuaca ekstrim, terutama dalam penanganannya itu sendiri. Nah, pesan saya, semoga ya penelitian tentang masyarakat lokal ini sendiri tentunya yang menjadi topik utama, selain itu tentang penanganan bencana, itu akan terus berlanjut teman-teman. Mungkin ada penelitian lain yang harus meneliti hal ini lagi. Saya harap akan mendalami persepsi dari masyarakat lokal itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi selama penelitian ini kesan saya pertama, saya mengalami kesulitan dalam mencari narasumber yang sesuai dengan kriteria tersebut. Karena kalau terkait dengan pengetahuan lokal, biasanya umur yang harus dicari yaitu umur yang sudah agak tua. Namun saya sangat sulit untuk mencari narasumber tersebut. Jadi itu kesulitan selama penelitian saya, dan juga pesan saja yaitu terkait dengan pemerintah itu sendiri perlu menggabungkan yaitu pengetahuan lokal masyarakat untuk menangani bencana cuaca ekstrim. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Al-Bahari. Nah, untuk masalah kesan dan pesan, mungkin saya ada masalah utama di bagian membagi waktu dengan narasumber. Nah, kita kan harus nyesuaiin waktu nih narasumber dengan waktu saya sendiri. Padahal waktu interview itu pada saat UTS. Nah, jadi saya punya masalah di pembagian waktu mencari narasumber dan waktu interview saat mengumpulkan penelitian. Mungkin sekian kendala saya. Terima kasih. Halo, saya Dian Maulana. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan dan pesan saya dalam mengerjakan penelitian ini. Nah, pesan saya dalam mengerjakan penelitian ini itu senang, ada seru, ada capek. Nah, paling penting tuh di saya tuh capek. Kenapa? Karena tugas kelompok dari matkul lain tuh banyak, dan saya susah mengatur jadwal untuk ngerjain
mengerjakan tugas kelompok ini karena jadwalnya nih bentrok terus. Mungkin itu saja kesan dari saya. Sekian, terima kasih. Halo, saya Wilson. Tentu dari saya ada kesan. Kesan saya tentu sangat senang berdiskusi ini karena bisa bersosialisasi dengan masyarakat luas tentang penelitian ini dan bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan saya. Nah, di sini saya senang karena sosialisasi masyarakat luas dikarenakan kita bisa mendengar suara-suara dari masyarakat lokal yang tentu kita tidak dapatkan di Universitas Tanjung Pura ini. Dan untuk kendala saya ada di wawancara respondennya. Kenapa? Karena saya agak susah membagi waktu dengan pewawancara yang akan saya wawancarai responden tersebut. Tentu untuk pesan saya, semoga kegiatan berdiskusi matkul B ini dapat berjalan dengan lancar ke depannya dan dapat diterapkan kepada matkul lainnya. Dan juga pesan saya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal dan masyarakat luas. Sekian dari saya, terima kasih. 3. Halo teman-teman, saya Muhammad Agi. Setelah di sini saya akan menyampaikan sedikit kesan-kesan saya terhadap penelitian ini. Yang pertama itu kesan. Penelitian ini sangat menarik sehingga menggali kearifan lokal yang sering terabaikan. Pesan saya yaitu semoga penelitian ini Pesan saya yaitu semoga penelitian ini bisa menjadi landasan utama untuk mengkaji pengetahuan lokal bencana cuaca ekstrem. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Salah. Kesan-pesan saya untuk artikel ini, jadi kita bisa lebih tahu bagaimana responden itu memandang tentang cuaca ekstrim. Pesan saya, semoga artikel ini bermanfaat untuk semua orang dalam mengetahui cuaca ekstrim di daerah sini. Terima kasih. 3. Perkenalkan, nama saya Zarfan Kasada juga. Pesan dan pesan saya untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini sudah sangat baik karena pekerjaan yang diberikan selalu diberikan contoh pekerjaan berupa video atau foto. Itu sangat membantu untuk mahasiswa dalam pekerjaan dan yang pasti memperdalam mahasiswa. Terima kasih.